dua, tiga, kepal. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan dalam nasibku, bangkitlah dari bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan dalam nasibku, bangkitlah dari bangsaku. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Hasim, keluarga, dan kepada para santri yang saya cintai di Pondok Pesantren Jamiatul Thalibin Jamiatul Thalibin Ad-Dahlani di Kemiri, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Teman-teman semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Ini saya berada di Taman Surga, karena ini majelis ilmu dan di situ disebut Raudhatun min Riyadhil Jinan. Dan santri-santri ini yang mondok ke sini memang calon-calon penduduk surga. Amin. Dan nanti kalau kamu sudah lulus menjadi alumni, ilmumu berguna bagi nusa bangsa dan agama. Dan keluargamu besok dianugerahi keluarga yang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin. Atas tercapan cinta yang kau peroleh di pondok yang indah. Teman-teman, saya di sini sudah sejak saya ngaji, ya mungkin 20 tahun yang lalu, Gus. Zamane Mbak Lurah Kumaidi, terus almarhum Kaji Tolha. Nah, dari sana kemudian saya mengenal lebih dekat dengan Gus Hasim ini. Gus Hasim ini ketika menyuguhkan saya dengan syair Aqidatul Awam, terkenang saya ketika sowan Mbah Sobib, Mbak Tila Aulia, dan memang potongan Gus Hasim ini saya lihat mirip-mirip Mbah Sobib dalam kemajnunannya. Semoga memperoleh sawab dari beliau. Dan tentu saya datang ke sini sudah tidak terhitung ya Gus ya. Nah, sudah tidak terhitung. Ini pondok mewah karena mepet sawah. Yang kedua, Ngirli, pinggir kali Sungai Bengawan Solo. Dan saya sangat menikmati suasana indah di sini, Gus. Terutama ngopinya, teman-teman. Ngopi. Dan selalu saja saya kadang ya tidak terduga ya, saya datang ke sini, tidak dinyana saya datang ke sini. Dan saya sering juga bertemu sama Gus Hasim ini di berbagai pengajian di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Itu pun ada urutannya karena di sini ada grup hadroh dan grup
gambus, marawis yang namanya Majnun Mubarak. Nah, saya hafal Gus, jadi ora usah meminjam lesan orang lain. Dan tentu saya sendiri ingin ya sejarah Gus ya. Dulu jenengan tuh saya lihat modal dengkul ya. Dari nol prudol sampai sekarang saya lihat perkembangannya luar biasa. Ya, sampai ke pinggir-pinggir sawah dan pondoknya Dek. Seperti mengesankan pondok pada zaman dulu-dulu yang melibat langsung masyarakat, ya kan? Dan tentu santri-santri di sini digojlok oleh Gus Hasim seperti itu. Jadi nanti kamu hidup bermasyarakat tidak tanggung, ya tidak canggung deh. Karena apa? Adik-adik sudah dididik di pondok ini dengan cara tersebut. Memang Dek, perlu kau ketahui bahwa pondok pesantren itu sistem asli pendidikan di Indonesia. Nah, ke depan kita berdoa bahwa negeri kita ini negeri yang dipenuhi oleh pondok pesantren. Kalau toh ibarat petani Gus, panjenengan itu orang yang punya tindakan ndeder benih. Nah, benih wineh. Lah wineh itu disebut hubbah dan nanti tumbuh pohon jadi mahabbah. Kalau pohon itu disebut sajarah, lah adik-adik yang akan melakukan kehidupan di masyarakat disebut sejarah. Dan adik-adik kalau ngaji di sini itu ada hujan cahaya jatuh di hati, sebagaimana hujan air jatuh di bumi. Kalau hujan air jatuh di bumi, bumi menumbuhkan tanaman yang disebut taman pepohonan. Tapi kalau adik-adik pondok di sini, hatimu akan dikuyubi dengan hujan cahaya dan hatimu akan tumbuh sifat-sifat mahmudah yang akan menjadi taman kebahagiaan di hatimu. Allahumma. Ya itu Gus pengantar itu. Ya nanti kita sambil ngopi, sambil ngerokok, dan ini kebiasaan kami. Jadi siaran seperti ini bukan barang asing. Tidak aneh Gus ya. Monggo Gus riwayat dulu. Sampai santrimu sekarang sebanyak ini. Ini belum yang perempuan kan? Nah, monggo Gus. Santri-santrinan. Agak keras Gus soalnya kita tanpa mic gitu. Dimulai. Ya dari riwayat lah. Katakan mondokmu di mana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekilas cerita sebenarnya kita itu tidak menyangka bahwa ini memang murni. Menurut saya itu murni aturan Gusti Allah. Iya. Karena memang tidak ada ya rencana. Ya mungkin angan-angan ada, tapi untuk merencanakan kayaknya itu hal yang sulit. Nama malih gawe Mbak Budi modal dengkul. Iya betul. Modal nekat. Dan saya tidak meminjam mata orang lain. Iya. Langsung. Iya. Di awal mula berdirinya ini sebenarnya kita tidak punya niat untuk mendirikan, karena awal kita dititipi anak waktu itu 6 orang waktu nikah pertama. Mulai nikah sebenarnya kita sendiri itu berpikir tentang diri saya sendiri beserta keluarga saya tidak mampu, apalagi dititipi anak orang waktu itu. Menurut kalian Nabi juga ibda bin nafsi, tapi memang pondok-pondok besar itu mulainya kayak gitu. Dititipi dulu. Tidak niat tapi dikehendaki pihak masyarakat. Oh, iya kan? Ya, terus? Ya 6 orang waktu. Sedangkan kita sendiri berpikir untuk menghidupi diri sendiri saja bingung. Tidak usah Anda ceritakan. Aku ya. Apalagi ya dititipi anak orang 6 orang waktu itu. Jadi selama 2 minggu saya pribadi itu ketawa saja tidak bisa, saking takutnya. Ini anak di sini padahal mulai sekolahnya atau makannya, terus jadi kalau tiap hari itu lihat beras itu derwedek kan ya. Iya. Nah, waktu masih ada ini orangnya, 1 orang ini. Iya. Ini, sini Mas Rukin. Ini bibit kawitnya. Nah, ini Salim sama Mbak Yainya nih. Ini namanya Mas Rukin. Ya, ini yang pertama dititip di sini.
Waktu itu 6 orang, tinggal 1 orang. Bertahan ini mulai kecil nih diajari sarungan sama ibunya, diajari masak. Sampai 1 tahun kemudian datang lagi. Makanya bangunannya kadang terempel ini. Dan ini ibarat lukisan mahal juga karena alirannya surrealis. Makanya kalau di sini itu dikatakan pondok, sebenarnya kami juga minder. Karena kalau saya mengistilahkan bahwa di sini adalah ya kalau pondok ya pondok-pondokan, kiainya kiai-kiainan, santrinya ya santri-santrian. Maka wajahnya ini ya sawangannya itu madesu, masa depan suram lah. Kayak Romusa, rombongan muka susah. Itu rendah hatinya begitu. Ya cuma kita punya harapan ya mudah-mudahan berkumpulnya anak-anak ini membawa barokah, khususnya ya semua anak-anak umumnya ya mudah-mudahan masyarakat ini juga mendapatkan cipratan barokah dari kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin secara singkatnya yang jelasnya kita tuh tidak pernah menyangka kalau akan berkembang seperti ini. Semuanya saya yakin ini adalah aturan Allah. Karena kita tidak punya rencana, ya tidak punya usaha untuk mendatangkan anak-anak, ya tidak ada rencana untuk mencukupi dengan apa dan gimana. Memang sawah ya tidak punya, kita juga tidak punya kerjaan. Ya alhamdulillah anak-anak semuanya makan bersama, tertawa bersama, mandi bersama, dan tercukupi sampai saat ini. Ya mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Mungkin demikian Mbak Yai. Ya ini paparan sementara dan memang Gus, kalau ibarat gurun Sahara di sana ada oase gitu. Kalau ibarat ya panas di perjalanan, di sana ada hal yang berteduh pohon. Dan Tuhan sendiri digambarkan Imam Ghazali seperti itu. Jadi kemana kalau suasana panas mau ngeyop gitu kan. Lah para nabi, para rasul, bendaranya para syuhada wa sholihin sampai para kiai-kiai nampaknya menjadi posisi seperti itu. Bahkan begini Gus Hasyim, ini riset dari orang Jepang. Jujune itu apa ya? Kebetulan. Indonesia itu ada kiai-kiai. Di sana kiai-kiai itu diterangkan dia membuat musola, langgar lah. Terus masjid, terus majelis, terus membuat pondok pesantren, madrasah diniyah, tambah lagi berbagai kegiatan kemasyarakatan. Orang Jepang membaca, di situ menjadi ruang atau wadah untuk anak-anak bangsa. Yang menurut peneliti itu menjadi selamat Gus. Soalnya di tengah arus global yang setiap orang dalam genggaman HP mengetahui dunia, itu banyak ekses yang berujung dekadensi moral. Dan itu diselamatkan oleh kiai. Maka gini Dek, saya ingin kasih dendang ya sedikit Gus ya, nggak apa-apa ya. Ini peneliti Jepang bilang, jujune ono kiai. Seandainya tidak, Indonesia sudah rusak kemarin-kemarin. Nah, seperti itu. Saya punya syair Dek, nanti dihafalkan ya. Tombo ati nyaket kiai. Napa? Nyaket kiai. Purun ngaji. Purun napa? Dilampai. Napa? Dilampai apa? Ya, terus diulang. Tombo ati nyaket kiai purun ngaji dilampai. Yuk bersama ya. Engko solawate dulu nanti terus dipasang bareng yuk. Sholatullah salam ala toha
Rasulillah Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Dipasang dek tombol hatinya kekiai purun ngaji dilampai. Diulang tombol hatinya kekiai purun ngaji dilampai. Ada lagunya itu, insaplah wahai manusia. Nah itu belum kenal ini lagunya, soalnya lagu kuno toh Gus, Ida Laila itu loh. Nah itu adik-adik dihafalkan ya, mbek rengeng-rengeng, mbek nyapu, karo rese-rese kamar, karo apa kono persiapan maem ya, nampanan ya, tombo hati apa mau nyaket, urun, dilam, yang bilang malah orang asing, peranan kiai. Nah seperti itu Gus. Jadi saya lihat sendiri Gus, di sini juga tidak hanya soal yang kau ceritakan, tapi ada unsur budaya dalam kaitan seni. Di sini ada hadroh itu. Ada lagi apa di kegiatan kelembagaannya? Jenengan ceritakan secara beberapa jenis. Ya, di sini karena kita melihat ya rata-rata kita ini adalah orang-orang susah. Orang-orang susah, kalau di rumah ya jelas tidak ngaji, terbentur biaya, karena biaya sekolah dan ngaji kan sangat besar. Jadi alhamdulillah di sini tujuannya memang membantu orang-orang yang siap ngaji. Allah di sini anak-anak kita ajak ya sukarela. Ya, latihan untuk menyopir, untuk mendirikan bangunan bengkel. Ini baru mulai belajar otodidak nih. Iya. Untuk menukang ini, alhamdulillah bangunan-bangunan ini termasuk sudah ditangani sendiri. Sebenarnya pertanian, alhamdulillah kita diberikan lahan, cuma ya belum berjalan, belum bisa memaksimalkan. Iya, diupayakan Gus. Ya. Pertanian. Ya mudah-mudahan. Jadi harapannya ya karena kita ini adalah kumpulan orang-orang susah, keluar dari sini harapan kita jangan menjadi orang susah yang kedua kali lah. Tapi bagus loh Gus, orang pinggiran. Oh ya yo. Iwan Fals. Ya, harapan yang besar-besar ini semuanya, harapan pertama itu semuanya bisa nyupir. Ya insya Allah kita sediakanlah gerobak-gerobak gitu. Terus yang kedua harapannya kenapa kok bisa menangani bangunan, karena ke depan umpama mereka sudah keluarga, jadi tidak perlu pusing-pusing cari tukang, jadi bisa membangun sendiri. Kalau yang perempuan untuk menyediakan lawahnya, ini bikin kerupuk sendiri. Jadi karena kerupuk ini saya pikir semuanya doyan. Kalau kita daging kan ada yang tidak mau. Kalau kerupuk itu memasyarakat. Termasuk tentu ya masak ya, karena ini bagian dari pelajaran cinta. Meramu bumbu itu kan juga harus menjadi hal yang dilatih, soalnya cinta dikira seneng-seneng tok lho Gus. Ya. Dan teman-teman semuanya, pola pendidikan seperti Gus Hashim ini justru menurut saya elit, karena banyak pesantren yang cenderung anak itu cuma ngertinya mangan gitu kan. Jadi ini nanti lebih hadir dalam kehidupan mereka. Nah itulah yang saya lihat pondok di sini menyatu dengan masyarakat, dan itu tidak gampang loh Gus. Soalnya banyak yang
kadang merasa terancam, ada gini. Tapi kalau ini kan terbuka banget. Tengah yo dalan, ora ono tembok ndak ada kan. Ini eksklusif menurut saya dalam kaitan nilai yang menjadi dasar dari pendidikan pesantren dulu, gitu loh. Dan semoga ini kau pertahankan ini, Gus. Amin. Dan ini alhamdulillah juga dalam rangka penyediaan bahan makan. Loh gini, Gus, ini santri itu ada yang apa gratis berapa, yang biaya sendiri gitu. Kalau kita mengatakan gratis itu saya kayaknya suladab karena proses belajar itu kan harus dengan biaya. Iya. Ada biaya 10.000 tiap bulan. Tapi ada yang gratis kan. Ono sing cah yatim, bocah tadi. Kalau untuk semuanya khususnya bukan bahasa gratis ya. Jadi orang tuanya ketika bahasanya menitipkan putranya di sini, biasanya yang dihitung berapa per bulan. Iya. Ya. Pertama biarkan kerasan dulu. Yang kedua jenengan gak ada nopo, punya apa? Kalau punya pisang ya bawa pisang, kalau punya sapi ya bawa sapi. Syukur-syukur jangan bawa sawahnya sekalian. Jadi kita tidak ada target apa-apa dan kita berusaha kerjasama, putra untuk masak nasi, putri masak sayur. Dan alhamdulillah untuk sayurannya masyarakat itu sangat perhatian. Mungkin mereka punya gedong telo di bawah sini ada apa ini kalau bahasa sini itu untut, kembang gedang itu untut. Untut. Iya, kalau perlu sayur untut juga tidak masalah. Gone anu ki kutut apa begitu ya. Itu kata akhirnya begitu. Iya, kalau di sini itu untut, kembang gedang itu. Nah, gini Kang Hasim, sehubungan dengan pesantren di sini itu sebegitu indah, tolong saya ini yang usul. Ya petilan-petilan shoot di syuting saat mungkin ramban, saat mungkin ya makan bersama. Kemudian alhamdulillah Mbak Yai. Bersih-bersih. Kayaknya ya nun sewu ini rodok kita jaga, jangan karena alasannya tidak pakai biaya terus anak-anak itu harus ramban. Itu saya bilang Anda ini orang-orang mulia. Nah, jadi alhamdulillah masyarakatnya itu tanggap. Jadi nggak sampai ramban tuh orang-orang kampungnya. Ramban tuh maksudnya saat santri memetik kacang gitu loh. Iya. Itu di close soal itu mungkin bentuk kemandirian. Mengambil sendiri dimasak. Nah, kalau ada yang nanam pisang mungkin gambarnya ada yuk. Gambar ya macam-macam harus di close gitu loh. Nanti disusun secara editing, jadi menjadi bagian dari ya liputan, bukan kok untuk pamer kan. Soalnya ini kau anggap penyakit, tapi itu perlu diwartakan. Ini ya, demi menjaga ya kami sendiri. Biasanya nun sewu bahwa sistem di sini itu sistem kekeluargaan. Maka itu di depan itu mari kita belajar dengan kesadaran, jangan belajar dengan aturan. Karena adanya kesadaran tidak perlu adanya aturan. Adanya aturan menunjukkan tidak adanya kesadaran. Nah, jadi sistemnya sistem kekeluargaan Mbak Yai. Kalau melihat coret-coretmu ini kok ada urutan-urutan Mbah Kambali. Allah yarham ya. Amin. Dan kita pernah dipertemukan melalui Bahti, melalui Mbah Kambali ya. Dan teman-teman, satu sisi itu, sisi lain di sini juga ada tari sufi, bagian dari ekstra. Ya walau tidak intens tapi ada ya. Masih ya. Dan semoga tari sufi yang ada ini bagian dari Naisa Gus, ono bocah kok melanggar di takzir kan muyer. Daripada diapake ngono toh. Dan itu nanti menjadi penempaan. Dan terima kasih Gus, ini siaran yang sangat indah menurut saya. Biasanya kan saya hanya jagong berdua gitu lah, ini dilengkapi. Saya tidak mengira ini tadi. Tidak mengira kalau jenengan panggil santri untuk siaran bersama. Dan ini tentu nanti tak gaya model non dinti malah. Inspirasi. Ya, Gus ini mau doa
bagi yang sempat menonton Kiai Budi Channel ini, dengan doakan ya sukses, aman, terus selamat dan kecukupan seperti hidupmu. Amin, amin. Dan tentu kami juga mohon doa bagi semua yang rawuh ini, anak-anak ini juga semua yang melihat liputan saya ini, dan mohon doa restunya pondok ini menjadi tempat penempaan bagi anak-anak bangsa, sehingga anak-anak bangsa itu mandiri, bukan manja, bukan jaga ke gitu ya. Nah itu targetnya, saya tahu ini. Saya seperti ini saya sebut eksklusif dalam nilai. Dan sebenarnya kami ini, saya pernah diceritai itu orang Malaysia. Malaysia cerita sama saya. Nah, dulu zamannya Nabi Ibrahim itu waktu dibakar, itu ada burung pret. Burung pret itu nyutui air, ya toh nyemproti, terus dinyek. Wong gedemu sak jempolan itu ape mateni genine Raja Namrud. Jawabnya Mpret itu, saya tahu kalau saya tidak akan pernah memadamkan apinya Raja Namrud. Paling tidak ketika saya ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan? Saya nyemproti walaupun tidak mati. Maka di sini juga kami kepingin niru gaya Mpret. Walaupun mungkin kita tidak bisa mencukupi semua orang atau membantu semua orang, tapi paling tidak kayak Mpret lah, kita ikut meramaikan agama. Wong kuwi tahu ndongake ceramahku, Gus. Ale ada nangis gitu loh saat mendengar kabar kekasih Allah mau dibakar oleh Namrud. Lah rombongan Prit itu mentertawakan. Hei, kenapa kau menangis? Lah kekasih Allah mau dibakar. Terus kamu mau kemana? Aku mau terbang. Terbang kemana? Ke samudra. Lu ngapain? Akan aku patok air samudra dan aku siramkan ke api Namrud supaya padam. Hei, kamu konyol ini. Paruhmu kecil, sayapmu kecil. Mana mungkin bisa memadamkan api Namrud? Kawan-kawan, selamat tinggal. Tuhan tidak menilai besarnya sebuah karya, tetapi besarnya niat yang aku miliki. Amin. Ya lah. Iya. Berarti tahun juga betul. Ya di sini Menangi dewe. nah ini non sewu ya. Ya, Gus. Orang-orang tuanya kan mengeluh karena pengaruh HP yang sangat besar. Ya, ke permasalahan kemelaratan karena situasi corona. Setidak-tidaknya kalau anak-anak itu ngumpul di sini kan membantu meringankan mereka, walaupun tidak mematikan gitu. Tetap nawa itunya yang gitu. Amin, amin, amin. Dan kita perlu doa Mbak Yai Budi, mudah-mudahan pondok-pondokan ini menjadi pondok yang barokah. Kita terima ndongake lho, Gus. Aku rene kok. Amin. Teman-teman, kami kira untuk sementara cukup itu, dan nanti lain waktu deh ya kita siaran dengan suasana yang lain. Dan saya berharap di Indonesia seperti ini, Gus, pesantrenmu ini tumbuh di masyarakat kampung dan di sana hidup itu. Dan adik-adik jangan lupa kalau daripada keplak-keplakan mbek wong lah dikeplakke hadroh ngono lho. Ono latihan kan tentu. Sebagian sebagai ekstra gitu ya. Dan kami kira cukup. Tolong adik-adik nanti kalau saya bilang NKRI apa? Harga mati. Pondok apa ini namanya? Adahlani Ajib. Ya mau? Ajib itu jempol. Dan aku nak muni Allah masuke tanganmu ngene. Dan kalau balang Gus Hasim, I love you full. Bisa coba tanganmu gini semua. Di atas kepala. Nah, coba di-shot dulu. Ini I love you. Ini ada maknanya, Dek. Puncak agama Islam itu cinta. Ini waru ini kan. Ini simbol universal ya. I love you. Ya, sudah. Terus tadi NKRI apa? Harga Adahlani, terus jempol, Ajib, terus Allah masuke, dan I love you full. Yuk, di shot anak-anak bukan kita. Ya,
Kalau anu angkat gini. NKRI. 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 Ad-Dahlan. Allah Masuke. Gus Hasim. I love you. Wah. Ono ya aku ya. Iso ya Gus. Teman-teman semua sekian dan terima kasih. Jangan lupa tentu ya like, comment, and share dan subscribe ke Kiai Budi Channel dan juga ke Ponpes Ad-Dahlan Channel. Ya silakan sedekah subscribe. Sedekah dari nutul coy. Abote sepiro. Dan ini nanti jaringan seperti itu nanti akan ya sesuai fatwa NU Jihad Medsos dikuasai. Teman-teman banyak yang ya dari Google berbagi, ada yang dapat ya sebulan 30 juta, 20. Tinggal sejauh mana berkarya. Jadi coba lihat di channel Kiai Budi, apapun karya anak-anak bangsa saya angkat. Pesantren, keterampilan, hadroh, semuanya. Itu mozaik peradaban Indonesia. Sekian, Gus. Nanti akan ditutup lagu Yahlal Waton itu ya. Tadi sudah direkam, nanti tinggal di. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Halim, ya Hannan, ya Maliku, ya Mubin, wala natlubu syai'an illa anta ya Mu'in. Ya Allah Gusti, kita nyuwun panjenengan paringi panjang umur, sregep ibadah, rezeki halal barokah, putra wayah soleh solehah, kepareng menawi tinimbalan husnul khotimah. Ya Allah Gusti, panjenengan dandosi awak niki lahir batosipun sarana manah ingkang sae lan suci. Ya Allah Gusti, kita nyuwun manah menika saged langgeng anggene eling dhateng panjenengan saha pinter oleh nyukuri dhateng sedaya kenikmatan. Allah marzuqna hubbaka wa hubbaman ahabbaka wa hubbama yuqaribuna ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yakinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wa najata minan nar ya aziz wa ghafar. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususon ila ruhi abaina wa ummahatina wa abnaina banatina wa ikhwanina wa akhatina wa asdiqaina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan setelah ini teman-teman akan didengarkan anak-anak nafas yang penuh gelora Yahlal Waton. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.